Setiap hari kita mendengar anjuran bahwa makan buah baik untuk kesehatan. Banyak orang mengatakan bahwa makan buah dapat meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah penyakit, dan memperlambat proses penuaan. Oleh karena itu, banyak keluarga yang berusaha memberikan buah kepada orang tuanya setiap hari dengan harapan dapat meningkatkan kesehatan dan memperpanjang umur mereka. Namun, benarkah semua buah aman dan baik untuk orang tua? Apakah orang yang berusia di atas 60 tahun dapat mengonsumsi semua jenis buah tanpa risiko? Sayangnya, jawabannya adalah tidak. Fakta mengejutkan yang seringkali terabaikan adalah bahwa ada beberapa buah yang justru dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi orang tua. Meskipun alami dan segar, buah dapat memengaruhi tekanan darah, menyebabkan lonjakan gula darah, memperburuk kondisi lambung, dan berinteraksi negatif dengan obat-obatan yang umum digunakan. Kesalahpahaman terbesar di antara keluarga adalah bahwa semua buah baik untuk kesehatan tanpa memikirkan kondisi fisik orang tua. Padahal, tubuh orang tua tidak lagi berfungsi seperti tubuh orang muda. Metabolisme melambat, fungsi ginjal dan hati melemah. Kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah dan tekanan darah juga menurun. Bayangkan seorang ibu yang setiap hari makan buah anggur karena menurutnya buah itu manis dan menyegarkan. Ternyata gula darahnya melonjak dan tubuhnya menjadi lemas seharian. Atau seorang ayah yang makan durian saat cuaca dingin dan berakhir di rumah sakit karena tekanan darahnya tiba-tiba turun tinggi dan jantungnya berdetak kencang. Contoh seperti itu tidak hanya terjadi pada satu atau dua keluarga, tetapi sering ditemukan dalam laporan medis. Puskesmas dan rumah sakit sering menerima pasien lanjut usia dengan keluhan yang muncul setelah mengonsumsi buah-buahan tertentu. Keluhan itu bisa berupa kembung, mual, pusing, lemas, hingga gangguan tidur. Buah yang lebih berbahaya lagi adalah buah yang tampaknya tidak berbahaya, tetapi dapat memengaruhi efek obat. Misalnya, jeruk bali diketahui dapat menghambat enzim yang memetabolisme obat di hati. Jika orang lanjut usia mengonsumsi obat tekanan darah, pengencer darah, atau obat jantung, interaksi ini dapat menyebabkan efek obat meningkat atau menurun tak terkendali. Namun, banyak dari kita yang tidak mengetahuinya karena informasi tentang buah-buahan seringkali lebih terkait dengan peningkatan kesehatan secara umum. Tidak semua media menjelaskan efek negatif buah-buahan tertentu terhadap kondisi fisik orang lanjut usia. Akibatnya, keluarga merasa sudah melakukan yang terbaik, padahal sebenarnya mereka secara tidak sengaja membahayakan kesehatan orang tua. Mari kita lihat aspek psikologisnya. Bagi sebagian orang tua, buah merupakan camilan pokok sehari-hari karena mudah dikunyah dan rasanya ringan. Namun, karena jumlah buah yang dikonsumsi tidak terkontrol, mereka bisa makan terlalu banyak, apalagi jika buahnya manis dan segar. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit, lonjakan insulin, hingga gangguan pencernaan ringan seperti diare atau sembelit. Perlu diketahui pula bahwa lansia rentan menyerap banyak gula, asam, dan gas. Tubuh mereka membutuhkan sesuatu yang ringan, tetapi bukan berarti semua buah yang ringan cocok untuk mereka. Jika salah pilih, justru dapat menyebabkan gangguan sistemik yang berlangsung selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita agar anak cucu tidak hanya memberikan buah karena kita rasa menyehatkan, tetapi juga memilih buah yang tepat, aman, dan sesuai dengan kondisi tubuh lansia. Oleh karena itu, dalam video ini, kita akan mengulas 6 jenis buah yang tampak sehat, tetapi dapat berbahaya jika dikonsumsi oleh lansia. Daftar ini mungkin mengejutkan Anda karena buah-buahan ini sangat populer di Indonesia dan sering dianggap sebagai buah terbaik untuk dikonsumsi setiap hari. Sebelum membahas buah-buahan, mari kita cari tahu terlebih dahulu mengapa lansia sensitif terhadap buah-buahan tertentu. Tidak semua lansia suka mengonsumsinya. Sebelum membahas daftar buah-buahan yang harus diperhatikan, mari kita pahami terlebih dahulu sesuatu yang penting. Mengapa beberapa buah yang tampak sehat justru membuat orang tua merasa tidak nyaman, sakit perut, atau bahkan merasa lemas setelah memakannya? Jawabannya bukan hanya karena buah-buahan itu buruk, tetapi kondisi tubuh orang tua telah berubah seiring bertambahnya usia. Seiring bertambahnya usia seseorang, terutama setelah usia 60 tahun atau lebih, tubuhnya tidak lagi berfungsi seefisien sebelumnya. Metabolisme melambat, kemampuan menyerap nutrisi menurun, dan sistem pencernaan menjadi jauh lebih sensitif. Oleh karena itu, makanan yang dulunya terasa ringan dan tidak menimbulkan masalah kini dapat menimbulkan keluhan baru.
Salah satu perubahan yang paling kentara adalah berkurangnya produksi enzim pencernaan. Saat masih muda, tubuh kita dapat dengan cepat mencerna buah-buahan yang kaya akan asam berserat atau mengandung enzim aktif. Namun pada orang tua, jumlah enzim tersebut menurun, sehingga beberapa buah terasa sangat berat di perut, menyebabkan kembung, mual, dan bahkan sembelit atau diare. Selain itu, keseimbangan asam basa di lambung juga berubah. Banyak orang tua yang mengalami penurunan produksi asam lambung, meskipun asam ini diperlukan untuk memecah makanan. Dengan asam lambung yang lemah, buah-buahan asam seperti nanas, jeruk, atau mangga mentah dapat menyebabkan sensasi terbakar di ulu hati dan memperparah gejala tukak lambung atau GERD. Perubahan yang sama pentingnya adalah penurunan sensitivitas insulin dan kemampuan tubuh untuk mengatur gula darah. Banyak orang tua, meskipun secara resmi tidak menderita diabetes, mengalami pradiabetes. Ketika mereka mengonsumsi buah-buahan dengan kadar gula tinggi seperti anggur, pisang matang, atau semangka, tubuh mereka tidak dapat secara efektif mengendalikan lonjakan gula darah. Akibatnya, mereka merasa lemah, pusing, haus, dan bahkan jantung berdebar-debar. Sistem ginjal yang melemah juga membuat orang tua sulit memproses kalium dalam jumlah tinggi dengan benar. Buah-buahan seperti kiwi, alpukat, atau pisang dapat mengandung kalium dalam jumlah besar. Jika dikonsumsi dalam jumlah besar tanpa pengawasan, dapat menyebabkan detak jantung tidak teratur, kelelahan, atau ketidaknyamanan dada. Menariknya, tidak semua orang tua senang makan buah. Meski sering dianggap sebagai camilan yang ideal, kenyataannya banyak lansia yang menghindari buah karena merasa lebih cepat kenyang atau bahkan merasa tidak enak badan setelah mengonsumsi buah tertentu. Mereka mungkin tidak langsung mengatakannya, tetapi diam-diam mulai mengurangi asupannya. Ada banyak alasan yang berbeda, mulai dari tekstur buah yang terlalu keras, sulit dikunyah, rasanya terlalu manis atau asam, hingga rasa buah yang disimpan di lemari es yang dingin. Semua faktor ini membuat sebagian lansia memilih menghindari buah karena takut merasa tidak enak setelah memakannya. Ada pula faktor psikologis yang membuat lansia merasa kurang tertarik pada buah karena tubuhnya tidak lagi bereaksi seperti saat masih muda. Misalnya, mereka dulu suka nanas, tetapi sekarang merasa mual setelah memakannya, atau dulu suka durian, tetapi sekarang merasa jantungnya berdebar setiap kali memakannya. Hal-hal kecil seperti itu seringkali dianggap remeh oleh keluarga, padahal sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, saat memberikan buah kepada orang tua, tidak hanya perlu memastikan buah tersebut segar atau organik, tetapi kita juga harus mempertimbangkan kondisi metabolisme, kemampuan pencernaan, dan kemungkinan reaksi tubuh. Dengan memahami konteks ini, kita bisa lebih bijak dan tidak hanya memberikan buah kepada lansia. Kita tidak lagi berasumsi bahwa semua buah baik untuk kesehatan atau bahwa orang tua akan senang menerima buah setiap hari. Kuncinya adalah membuat pilihan yang tepat, makan dengan porsi yang tepat, dan mengambil pendekatan yang bijaksana. Sekarang setelah kita memahami mengapa tubuh lansia dapat bereaksi negatif terhadap buah-buahan tertentu, kita siap untuk membahas buah-buahan mana yang tidak boleh diberikan kepada lansia secara sembarangan. Pada bagian berikutnya, kita akan mulai dengan dua buah pertama yang tampaknya normal dan sangat umum, tetapi sebenarnya dapat menyebabkan lonjakan kadar gula darah. Setelah memahami mengapa tubuh lansia lebih sensitif terhadap makanan, khususnya buah-buahan, sekarang kita akan masuk ke inti pembahasan, yaitu daftar buah-buahan yang tampak sehat, namun dapat menimbulkan masalah jika dikonsumsi lansia secara sembarangan. Buah-buahan ini bukanlah buah yang langka, justru sangat umum di Indonesia. Mungkin saat ini Anda masih menyimpannya di rumah, namun di balik rasanya yang manis dan menyegarkan, terdapat potensi risiko yang harus kita ketahui. Mari kita mulai dari dua buah pertama. 1. Anggur. Rasa manis dapat menimbulkan risiko gula darah. Anggur sering dianggap sebagai buah yang ringan dan praktis. Cukup dicuci dan dimakan tanpa dihaluskan. Anggur memiliki rasa yang manis, tekstur yang lembut, dan cocok dijadikan camilan, terutama bagi lansia saat giginya sudah tidak kuat lagi untuk mengunyah buah yang keras. Namun karena kemudahannya tersebut, banyak lansia yang mengonsumsinya tanpa kontrol. Masalah utama dari anggur adalah kandungan gulanya yang tinggi. Secangkir anggur dapat mengandung lebih dari 23 gram gula alami. Gula tersebut berbentuk fruktosa alami, meski tetap mampu menyebabkan kadar gula darah naik, terutama bagi lansia yang sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin.
Lansia dengan prediabetes atau diabetes lebih rentan mengalami efek tersebut. Mengonsumsi anggur dalam jumlah banyak dapat menyebabkan lemas, tiba-tiba, haus berlebihan, detak jantung cepat, bahkan pusing dan kehilangan keseimbangan dalam waktu singkat. Selain itu, indeks glikemik anggur yang tinggi membuat anggur dicerna dan diserap dengan cepat, sehingga kadar gula darah berubah sangat cepat. Hal ini sangat berbahaya jika lansia belum makan berat sebelumnya atau makan pada malam hari. Belum lagi risiko kembung dan iritasi lambung. Bagi sebagian lansia, anggur dapat menyebabkan kembung dan perut kembung, terutama jika dimakan dalam keadaan dingin atau tidak dicuci. Kulit anggur juga dapat menyimpan residu pestisida jika tidak dicuci dengan benar. Tips keamanan: jangan mengonsumsi lebih dari 10-12 biji per hari. Hindari memberi makan anggur setiap hari. Makan dengan makanan lain saat perut kosong. Jika memungkinkan, pilih anggur organik dan selalu cuci bersih. 2. Durian, raja buah, dapat menyebabkan tekanan darah tinggi dan kolesterol. Durian dikenal sebagai buah favorit banyak lansia, termasuk rasa manis dan rasa kenyang. Namun di balik rasanya yang lezat, durian mengandung banyak hal yang berat bagi tubuh lansia. Pertama, durian mengandung banyak lemak dan kalori. Dalam 100 gram durian dapat memiliki lebih dari 150 kalori dan hampir 5 gram lemak. Lemak alami ini jika dikonsumsi dalam jumlah banyak dapat memperburuk kolesterol dan membuat jantung bekerja lebih keras, terutama bagi lansia dengan riwayat tekanan darah tinggi. Kedua, durian mengandung senyawa sulfur yang dapat meningkatkan suhu tubuh dan memperlambat proses detoksifikasi hati. Bila dikonsumsi bersamaan dengan obat, efek obat dapat menjadi lebih lama atau menimbulkan reaksi yang tidak mengenakan bagi tubuh. Ketiga, bagi penderita masalah lambung, durian dapat menyebabkan perut kembung hingga gangguan pencernaan. Meski lembut di mulut, proses pencernaan cukup sulit bagi penderita lambung yang lemah. Durian juga diketahui dapat menyebabkan tekanan darah meningkat cukup tinggi. Banyak kasus orang lanjut usia yang harus dirawat di rumah sakit akibat detak jantung cepat atau pusing setelah mengonsumsi terlalu banyak durian. Tips keamanan: batasi konsumsi maksimal 2-3 sendok daging durian dalam sekali konsumsi. Jangan dikonsumsi saat perut kosong atau sebelum tidur. Hindari dikombinasikan dengan kopi, teh manis, atau alkohol. Konsultasikan dengan dokter jika lansia mengonsumsi obat jantung atau tekanan darah tinggi. Anggur dan durian merupakan dua contoh nyata yang menunjukkan bahwa tidak semua buah cocok dikonsumsi setiap orang, terutama lansia. Apa yang dulu terasa ringan, kini dapat menjadi beban bagi tubuh. Oleh karena itu, kita harus lebih bijak dalam memilih buah, tidak hanya mempertimbangkan rasa dan kebiasaan, tetapi juga memperhatikan bagaimana tubuh bereaksi terhadapnya. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas jenis buah ketiga dan keempat yang juga perlu diperhatikan, terutama bagi lansia dengan gangguan lambung dan sistem pencernaan sensitif. Setelah membahas buah anggur dan durian sebagai dua buah pertama yang berisiko bagi lansia, kini kita beralih ke dua buah lainnya yang biasanya tampak aman dan menyegarkan. Namun siapa sangka, ternyata nanas dan nangka mampu menimbulkan masalah kesehatan yang cukup serius, terutama bagi lansia yang memiliki lambung lemah dan sistem pencernaan sensitif. Selanjutnya, kita akan membahas dua buah berikutnya, yaitu nanas dan nangka. Pada bagian pertama ini, kita akan membahas buah yang 3. Nanas, segar di lidah, sakit perut. Nanas dikenal sebagai buah tropis yang menyegarkan, rasanya manis asam dan mengandung banyak air. Beberapa keluarga bahkan menganggapnya sebagai buah utama untuk makan siang atau sore hari karena dipercaya dapat melancarkan pencernaan. Namun disinilah letak bahayanya. Nanas mengandung asam askorbat dan bromelain, dua bahan aktif yang memiliki manfaat kesehatan seperti anti radang dan penunjang sistem kekebalan tubuh. Namun, pada lansia, kadar asam yang tinggi justru dapat mengiritasi lambung, memperparah tukak lambung, dan menimbulkan rasa panas di ulu hati. Banyak lansia mengeluhkan sakit perut, kembung, dan mual setelah mengonsumsi nanas, terutama jika dimakan dalam keadaan dingin atau perut kosong. Penyebabnya adalah lambung mereka sudah tidak sekuat dulu, dan kandungan asam alami dalam nanas langsung menyerang dinding lambung yang menipis. Tak hanya itu, bromelain dalam nanas juga dapat menjadi pengencer darah alami. Jika lansia mengonsumsi obat pengencer darah, efek bromelain dapat membuat tubuh lebih rentan mengalami pendarahan ringan, seperti mimisan atau memar yang tidak diketahui penyebabnya. Selain itu,
Nanas yang masih mentah memiliki kadar asam yang lebih tinggi dan dapat menimbulkan rasa gatal di mulut atau tenggorokan, yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman bagi lansia dengan kondisi tenggorokan sensitif atau alergi ringan. Tips aman mengonsumsi nanas bagi lansia. Pastikan nanas sudah matang. Jangan konsumsi saat perut kosong. Hindari mengombinasikannya dengan obat pengencer darah tanpa seizin dokter. Batasi maksimal 3-4 potong kecil per hari. Jangan konsumsi setiap hari. 4. Nangka, manis dan harum, tetapi mengandung banyak gas dan serat. Nangka merupakan buah lokal yang sering dijadikan campuran sayur kolak, lodeh, bahkan dimakan langsung. Aroma dan rasa manisnya membuat buah ini menjadi buah favorit banyak keluarga. Namun bagi lansia, nangka dapat menyebabkan banyak masalah pencernaan. Masalah utama nangka adalah kandungan gasnya yang sangat tinggi. Jika dikonsumsi, terutama dalam jumlah banyak, nangka dapat menyebabkan perut kembung, dan kesulitan buang air besar. Bagi lansia yang buang air besarnya sudah lambat, hal ini dapat sangat tidak nyaman dan bahkan menyebabkan sesak napas ringan akibat tekanan gas di lambung terhadap diafragma. Selain gas, nangka juga mengandung serat kasar yang cukup sulit dicerna, terutama bagi orang tua yang memiliki masalah pencernaan kronis seperti sembelit atau buang air besar yang lambat. Mengonsumsi nangka terlalu banyak dapat menyebabkan sembelit berkepanjangan dan rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Selain itu, nangka juga dapat menimbulkan efek fermentasi yang lambat jika dimakan saat sudah terlalu matang atau dibiarkan terlalu lama. Proses fermentasi ini dapat menyebabkan bau mulut, rasa asam di perut, dan rasa tidak nyaman yang berlangsung hingga keesokan harinya. Beberapa orang tua juga melaporkan merasa mual dan sedikit muntah setelah mengonsumsi nangka, terutama jika dimakan pada malam hari atau setelah makan besar. Tips aman mengonsumsi nangka untuk lansia. Batasi porsi kecil, maksimal 2-3 potong kecil. Hindari mengonsumsinya pada malam hari atau sebelum tidur. Jangan mengonsumsi nangka dengan santan atau gorengan. Perhatikan reaksi tubuh setelah makan, hentikan jika mengalami kembung atau mual. Lebih baik direbus agar lebih mudah dicerna. Nanas dan nangka adalah contoh buah-buahan yang tampaknya biasa di rumah kita, tetapi dapat memberikan efek yang tidak biasa bagi tubuh lansia. Ini bukan berarti buah-buahan ini tidak baik, tetapi penggunaannya harus dikontrol secara ketat dan disesuaikan dengan kondisi pencernaan dan sensitivitas lambung lansia. Pada bagian berikutnya, kita akan membahas 2 buah terakhir yang mungkin tidak terduga, satu terlalu matang, yang lain terlalu manis, dan keduanya dapat menyebabkan masalah serius jika diberikan kepada lansia tanpa kontrol. Setelah membahas 4 buah yang harus diwaspadai, yaitu anggur, durian, nanas, dan nangka, kini kita sampai pada 2 buah terakhir dalam daftar buah yang sering dianggap ringan, tetapi dapat berdampak besar pada kesehatan lansia, terutama jika dikonsumsi tanpa kontrol. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pembahasan 2 buah terakhir, yaitu pisang dan semangka. Pertama, mari kita bahas buah kelima. 5. Pisang yang terlalu matang, lembut tetapi tinggi gula dan kalium. Pisang merupakan buah yang umum diberikan kepada orang-orang di tenda karena teksturnya yang lembut, mudah dikunyah, dan tidak asam. Banyak keluarga menganggap pisang sebagai solusi sehat untuk sembelit dan menekan nafsu makan. Namun, tahukah Anda bahwa pisang yang terlalu matang dapat menjadi masalah bagi lansia, terutama mereka yang memiliki riwayat diabetes atau gangguan ginjal? Seiring pisang matang, kandungan gula dalam pisang meningkat secara signifikan. Buah yang sebelumnya mengandung banyak pati, lambat laun berubah menjadi kadar glukosa dan fruktosa yang tinggi. Satu buah pisang matang dapat mengandung lebih dari 17 gram gula alami yang dapat memicu kadar gula darah jika dikonsumsi tanpa kontrol. Selain itu, pisang juga kaya akan kalium. Zat ini penting untuk fungsi otot dan jantung, tetapi jika ginjal lansia lemah, kelebihan kalium dapat menyebabkan gangguan irama jantung, lemas, bahkan nyeri dada ringan. Pisang matang juga sering dikonsumsi dalam jumlah banyak karena terasa ringan. Padahal, 2 atau 3 buah pisang dapat setara dengan 1 porsi makan utama dalam hal kalori dan gula. Tips aman mengonsumsi pisang bagi lansia. Pilih pisang yang tidak terlalu matang, tidak ada bintik hitam. Batasi maksimal 1 buah per hari dan jangan dikonsumsi setiap hari. Jangan dijadikan pengganti makanan. Hindari memberikannya kepada lansia dengan fungsi ginjal yang buruk tanpa berkonsultasi dengan dokter.
6. Semangka, segar dan ringan, tetapi dapat menyebabkan kadar gula meningkat dan sering buang air kecil. Semangka dikenal sebagai buah pelepas dahaga alami. Rasanya manis dan mengandung banyak udara, sehingga cocok dikonsumsi saat cuaca panas. Banyak keluarga yang memberikan semangka kepada para lansia sebagai pengganti air atau sebagai camilan sehat. Namun, semangka bisa menjadi bumerang tersembunyi bagi para lansia, terutama karena dua bahan utamanya gula dan air. Semangka pertama mengandung fruktosa dalam jumlah sedang, namun karena teksturnya yang ringan dan tidak enak, para lansia bisa makan banyak tanpa menyadarinya. Misalnya semangkuk besar yang setara dengan 3-4 buah pisang yang diberi gula. Jika lansia memiliki riwayat diabetes atau pradiabetes, hal ini dapat menyebabkan gula darah melonjak lalu anjlok, yang menyebabkan mual dan bahkan tremor. Kedua jenis semangka tersebut mengandung lebih dari 90% udara dan bersifat diuretik ringan. Artinya, semangka dapat menyebabkan sering buang air kecil, yang pada sebagian lansia dapat menyebabkan gangguan tidur ringan karena sering ke kamar mandi, bahkan tekanan darah turun secara tiba-tiba. Semangka juga sering disimpan di lemari es dan disajikan dingin. Hal ini dapat menyebabkan perut kembung, gangguan pencernaan, atau sakit perut pada orang tua dengan sistem pencernaan sensitif. Tips aman mengonsumsi semangka bagi orang tua. Makanlah dalam suhu ruangan, jangan langsung diambil dari lemari es. Batasi 1-2 potong sedang per porsi. Jangan makan sebelum tidur. Hindari penggunaan sebagai pengganti air minum, terutama saat orang tua lelah atau baru bangun tidur. Kesimpulan, pilih buah dengan bijak, sayangi orang tua toolkit untuk interaksi obat. Dengan mengenali 6 jenis buah di atas dan memahami kondisi fisik orang tua, kita dapat membuat pilihan yang lebih bijak, jenis mana yang boleh dimakan dan jenis mana yang harus dikurangi atau bahkan dihindari. Seperti halnya obat, makanan harus disesuaikan dengan usia dan kondisi fisik. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe agar saya termotivasi untuk terus berbagi hal-hal yang bermanfaat dan bermakna bagi keluarga Anda.